Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semuanya. Yang terhormat Bapak Erwin Rahayu Saputra MPD dan juga Bapak Asep Nuryadin selaku dosen pengampu pada mata kuliah Desain Sistem Pembelajaran Digital. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul secara tetap maya untuk mempresentasikan laporan implementasi proyek desain sistem pembelajaran digital yang kami kembangkan. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, ada saya sendiri, si Pamut Maina selaku moderator, dan juga ada Tresnalia, apakah sudah hadir? Hadir teh. Oke, yang selanjutnya ada Jian Rizkia, apakah sudah hadir? Hadir. Oke, ada Ica Nayelisa ada, apakah sudah hadir? Hadir teh. Oke, dan yang terakhir ada Salma Apriani Salsabila, apakah sudah hadir? Hadir. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan melakukan pemaparan laporan dari tahap awal sampai nanti implementasi. Yang pertama itu dari tahap awal terlebih dahulu, ada analisis masalah yang akan disampaikan oleh Teh Ica Nailisa Ada. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Tesipa yang sudah mempersilahkan. Nah, di sini ada analisis awal pembelajaran. Nah, di dalam analisis awal pembelajaran ini tuh terdapat topik, kelas, dan CP. Nah, untuk topiknya sendiri yaitu kami memilih topik waktu. Untuk kelasnya di kelas 2 dan untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Kemudian mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, eh, materi waktu ini tuh dipilih karena termasuk konsep dasar matematika yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, seperti menentukan jam berangkat sekolah, waktu istirahat, dan lama suatu kegiatan. Nah, namun pada bantuan praktiknya itu siswa kelas 2 ini tuh masih membutuhkan visual dan contoh konkret agar dapat memahami konsep waktu dengan baik, nah, terutama dalam membaca jam dan membedakan satuan waktunya. Nah, yang selanjutnya di sini ada wawancara bersama guru kelas. Nah, untuk yang pertama yaitu ada identitas sekolah. Nah, untuk identitas sekolahnya sendiri yaitu kami melakukan observasi di SDN Kedungwaru. Nah, untuk karakteristik siswanya yaitu siswa kelas 2 di SDN Kedungwaru ini memiliki karakteristik yang aktif, senang belajar melalui gambar, video, dan aktivitasnya itu sifatnya mereka senang aktivitas bermain. Pembelajarannya itu mereka itu tuh senang pembelajaran yang sifatnya itu bermain. Nah, adapun untuk dari segi konsentrasi belajar siswa itu masih terbatas sehingga membutuhkan variasi media pembelajaran agar mereka itu tidak cepat bosan. Jadi variasi media pembelajaran itu diusahakan yang menarik agar si siswanya itu tidak cepat bosan. Nah, kemudian dari segi kemampuan siswa dalam memahami materi itu kan berbeda-beda ya. Nah, ada yang cepat dalam memahami dan ada pula yang masih memerlukan pendampingan intensif. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada konteks pembelajaran digital di sekolah dasar. Di SDN Kedungwaru ini tuh sudah menggunakan pembelajaran digital dengan memanfaatkan fasilitas sekolah seperti laptop, proyektor, dan smart TV atau TV digital. Nah, adapun durasi penggunaan media digital dalam pembelajarannya itu berkisar antara 10 sampai 20 menit agar siswa itu tetap fokus. Jadi kondisi kelasnya itu cukup kondusif nantinya. Nah, namun guru tersebut tetap perlu mengarahkan siswa agar tidak terdistraksi oleh tampilan visual yang berlebihan. Jadi
dalam pembelajarannya itu tidak hanya berfokus pada pembelajaran digital saja, akan tetapi dari gurunya juga tetap memberikan seperti metode ceramah ya teman-teman, supaya si anak-anaknya itu tidak terdik ter tidak terlalu terdistraksi oleh tampilan visual yang berlebihan. Nah, adapun materi yang sedang diajarkan yaitu tentang pengenalan waktu yang meliputi tentang membaca jam secara tepat, mengenal satuan waktu seperti jam dan menit, serta menentukan waktu kegiatan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada kesulitan materi yang akan menjadi bahan pengembangan pembelajaran digital. Jadi, siswa kelas 2 di SDN Kedungwaru ini itu masih mengalami kesulitan dalam membaca jam analog, terutama dalam membedakan jarum jam yang pendek dan jarum jam yang panjang. Nah, selain itu, siswa juga kesulitan memahami hubungan antara waktu dan aktivitas sehari-hari. Nah, oleh karena itu, diperlukanlah pembelajaran digital yang menyajikan animasi, gambar, dan simulasi jam agar siswa itu lebih mudah memahami konsep waktu secara konkret dan menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Ica atas pemaparannya. Selanjutnya ada rancangan awal pembelajaran digital yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya yaitu Teh Jian Rizkiah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rancangan awal pada pembelajaran digital. Nah, adapun identitas dari modul ini yaitu kita menggunakan matematika dan bab pengukuran. Adapun topiknya itu tentang waktu. Kelas ada di kelas 2 yaitu fase A. Adapun alokasi waktunya itu 2 JP atau 75 menit. Adapun jumlah pertemuannya hanya 1 kali pertemuan. Nah, sarana dan prasarana yang akan digunakan yaitu ruangan kelas, smart TV, laptop, dan juga papan tulis. Adapun buku ajar matematika. Nah, untuk pendekatan atau model metode yang digunakan yaitu model kontekstual, pendekatan discovery learning, dan juga metode diskusi, ceramah, penugasan, tanya jawab, dan juga permainan. Adapun strategi dari digital pembelajaran ini, guru menampilkan slide Canva interaktif, kemudian guru memberikan apresiasi dan motivasi dengan gambar video, guru menjelaskan dan menggunakan navigasi Canva secara interaktif. Nah, adapun capaian atau tujuan pembelajaran di fase A ini yaitu peserta didik dapat eh, membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, adapun tujuan utama dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat membaca dan menulis waktu, jam, atau menit. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membandingkan estimasi waktu pada setiap kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menghubungkan waktu dengan situasi yang terjadi dengan benar. Nah, adapun langkah kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pembukaan dilakukan selama 10 menit. Yang pertama ini, guru memberikan salam, mengajak peserta didik untuk berdoa dan mengecek kehadiran. Yang kedua yaitu guru melakukan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan sederhana, misalkan pukul berapa kalian berangkat ke sekolah, jam berapa lama perjalanan kalian dari rumah ke sekolah. Yang ketiga yaitu guru dapat mengaitkan jawaban peserta didik dengan materi waktu dan juga lama waktu suatu kegiatan tersebut. Yang keempat yaitu guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kelima yaitu guru dapat menjelaskan secara singkat aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan, termasuk penggunaan video pembelajaran dan permainan atau games. Nah, adapun kegiatan inti ini dilakukan selama 50 menit. Yang pertama, orientasi dan eksplorasi, di mana peserta didik ini mengamati terlebih dahulu video pembelajaran tentang alat ukur waktu dan cara menentukan lama waktu suatu kejadian. Kemudian guru ini membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi berapa waktu dimulai, berapa waktu selesai, dan juga lama waktu suatu kegiatan tersebut.
Nah, yang kedua yaitu ada elaborasi dan praktik, di mana guru ini menjelaskan cara menentukan lama waktu dengan rumus sederhana. Lama waktu sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Kemudian peserta didik ini dapat mengerjakan contoh soal bersama guru. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat bermain game interaktif yang berisi soal tentang menentukan lama waktu suatu kegiatan, menentukan jam yang tepat, dan menghubungkan suatu waktu pada kegiatan tersebut. Kemudian guru ini memberikan bimbingan dan juga penguatan selama kegiatan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kegiatan penutup dilaksanakan selama 10 menit. Adapun guru dan peserta didik ini dapat menyimpulkan materi pembelajaran tentang lamanya waktu suatu kegiatan. Yang pertama ini guru memberikan refleksi kepada peserta didik berupa sebuah pertanyaan. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apakah menentukan lama waktu itu sulit? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan kanva interaktif ini? Nah, setelah itu guru memberikan penguatan dan juga motivasi kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu guru menyampaikan tindak lanjut atau latihan sederhana kepada peserta didik. Dan kemudian guru menutup pembelajaran dengan doa dan juga salam. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Tajian atas pemaparannya. Selanjutnya akan ada ide media yang akan disampaikan oleh Teh Tresna. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai ide media yang kelompok rancang. Nah, yang pertama itu ada tahapan konsep media, di mana pada tahap ini merupakan tahap awal dalam pembuatan multimedia interaktif. Nah, pada tahap ini proses yang dilakukan meliputi menetapkan tujuan media pembelajaran itu digunakannya untuk apa, kemudian juga menentukan konsep materi pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah disusun, serta menetapkan konsep isi media pembelajaran secara umum. Nah, selanjutnya setelah konsep media ini disusun, kemudian juga penyusunan storyboard untuk si papan ceritanya. Nah, storyboard ini dibuat setelah mengetahui rencana isi dalam setiap bagian media pembelajaran yang menggambarkan deskripsi setiap adegannya dengan mencantumkan semua objek multimedia dan tautan ke slide lain gitu. Nah, di storyboard ini dapat dilihat pada slide berikutnya. Nah, ini merupakan storyboard atau papan cerita yang telah kelompok rancang, di mana ini pada tahapan awal itu ada tampilan beranda. Di sini sebagai slide awal yang ditampilkan pada media. Nah, di sini ada nama kelompok, kemudian nanti akan diisi background gambarnya, kemudian di sini ada tombol start untuk memulai ke slide berikutnya. Nah, kemudian ada juga di sini fungsi tombol, petunjuk penggunaan fungsi tombol. Di sini ada tombol start itu digunakannya untuk apa, kemudian juga icon home untuk apa, menu untuk apa, kemudian juga tanda next untuk apa, dan back untuk apa. Nanti dikasih keterangan pada medianya tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada menu materi pembelajaran. Nah, di mana pada materi pembelajaran di sini yang pertama itu ada materi mengenai menyelesaikan persoalan tentang waktu. Kemudian yang diisi tautannya nanti akan ketika diklik akan menuju ke materi tersebut seperti itu. Nanti juga akan diisi oleh background dan di sini ada icon home dan juga menu. Nah, selanjutnya di sini ada tampilan menu. Nah, di tampilan menu ini terdiri dari profil, kemudian juga petunjuk, kemudian juga capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, ada materinya juga, dan ada game serta referensi dari pembuatan media ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga ada petunjuk penggunaan. Nanti di sini akan diisikan petunjuk penggunaan media tersebut. Nah, lanjut di sini juga ada tampilan permainan, yang mana nanti akan ada satu tokoh, yaitu tokoh Hora yang akan mengarahkan peserta didik gitu ya, membersamai peserta didik dalam media pembelajaran ini seperti itu. Nah, kemudian di sini ada identitas pengembang juga, ini di tahapan awal ya, di tahapan awal-awal slide awal media.
yang di menu profil ini ada identitas dari kelompok sebagai pengembang dari media tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada CPTP yang tadi disebutkan pada tahapan menu. Ketika diklik nanti akan muncul capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Mungkin bisa di next teh. Nah, selanjutnya ini ada tampilan permainan atau tampilan gamesnya yang tadi telah disebutkan dipimpin oleh tokoh, salah satu tokoh Hora yang bernama Hora, dan nanti di tampilan permainan ini ada soal yang menuntun peserta didik untuk memilih. Di sini ada pilihan jawaban, ada pilihan satu dan juga ada pilihan dua, yang mana nanti ketika peserta didik mengklik itu jawabannya itu akan ada dua pilihan, akan ada dua jawaban antara benar dan salah. Nah, ketika peserta didik memilih salah satu pilihan dan jawabannya benar, maka nanti akan muncul slide tampilan benar seperti itu. Dan ketika salah, itu nanti akan muncul jawabannya itu salah. Dan setelah di klik selanjutnya, nanti akan tampil menu pembahasan dari soal tersebut. Dan ini untuk gambaran secara ringkasnya, dan di soal atau di tampilan permainan ini tidak hanya ada satu soal, ada beberapa soal juga yang tidak hanya melulu soalnya itu berbentuk pertanyaan soal cerita, ada juga pilihan yang peserta didik dapat memilih gambar yang sesuai gitu dengan pertanyaan yang telah disebutkan seperti itu mungkin. Terima kasih. Dari saya cukup, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Tresna atas pemaparannya. Selanjutnya ada pemaparan tentang asesmen rancangan digitalnya yang akan disampaikan oleh Teh Salma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membahas tentang rancangan asesmen dalam media digital. Nah, dalam rancangan asesmen ini terdapat 4 bagian soal. Yang pertama ada kota hubungan satuan antar waktu, di mana siswa dapat mengubah satuan waktu ke detik, terus dari menit ke jam, dan jam ke menit. Nah, yang kedua ada kota tanda waktu, di mana siswa dapat mengidentifikasi atau menunjukkan letak jarum jam pada waktu tertentu. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda. Yang ketiga ada kota alat ukur waktu, di mana siswa dapat menunjukkan alat ukur waktu dengan tepat. Nah, bentuk soalnya siswa memilih gambar alat ukur waktu yang cocok. Yang keempat, kota menentukan lama waktu kegiatan, di mana pada bagian ini disajikan sebuah waktu mulai dan waktu selesai. Siswa dapat menghitung lama kegiatan. Nah, bentuk soal dari ini yaitu pilihan ganda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Teh Salma. Sekarang kita lanjutkan ke tahap prototipe awal yang kami rancang. Nah, di sini kami merancang medianya itu menggunakan alat Canva dan juga YouTube. Nah, kami memberi nama permainan ini dengan nama Multimedia Interaktif Exploring Time. Nah, Canva digunakan sebagai aplikasi untuk membuat medianya. Jadi kami merancang medianya itu menggunakan Canva, dan juga kami menggunakan YouTube itu sebagai tambahan materinya. Jadi materi dari YouTube tersebut kami simpan di Canva-nya. Dan untuk tampilannya kurang lebih seperti ini.
Nah, di sini kami merancang prototipe awalnya menggunakan Canva. Nah, di fitur ini ada menu, kemudian kami juga ada profile, dan juga kami mengintegrasikan musik di dalamnya. Ada tombol navigasi, petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan juga ada games-nya. Nah, untuk games-nya sendiri itu terintegrasi dengan asesmen digitalnya. Jadi kami menggunakan asesmen digitalnya itu terintegrasi dengan media Canva-nya. Setelah kita desain menggunakan Canva, kita mempublikasikannya menggunakan link website di sini. Kami mempublikasikannya lewat link website ini, kemudian kami sebar kepada anak-anaknya itu menggunakan barcode. Jadi nanti anak-anak bisa jadi anak-anak nanti bisa meng-scan barcode-nya dan akan langsung muncul ke websitenya. Ini barcode-nya. Nanti ketika anak-anak men-scan barcode-nya akan langsung muncul website ini. Nah, di sini adalah menu utamanya. Anak-anak nanti diarahkan untuk mengklik start, dan ketika tombol start diklik, maka akan langsung muncul ke menu beranda. Nah, di beranda ini kami ada profil, ada petunjuk, ada CPTP, ada materi, ada games, dan juga kami cantumkan referensi YouTube tadi. Di menu profil, ketika kita klik akan muncul profil pengembang, yaitu kami, kelompok 4, ada Tresna, Sipa, Salma, Ica, dan juga Jian. Kemudian, di petunjuk, itu ada penjelasan dari tombol-tombol yang ada pada media ini. Ada tombol start, menu, beranda, next, back, dan juga di sini ada petunjuk penggunaannya. Jadi nanti siswa diarahkan untuk membaca petunjuk penggunaannya terlebih dahulu. Di sini juga ada capaian pembelajarannya dan juga ada tujuan pembelajarannya. Setelah itu ada juga materi. Materinya ada 3, yaitu tentang menyelesaikan persoalan tentang waktu, menghitung lama waktu, dan juga alat ukur waktu. Nanti siswa bisa memilih materi mana saja terlebih dahulu. Kita contohkan salah satunya ini. Nah, di sini akan muncul materinya itu lewat video YouTube. Jadi nanti anak-anak menonton video YouTube-nya. Halo, perkenalkan di sini aku, adalah Hora Pahlawan di Time asesmennya. City. Maukah Jadi, kamu membantuku asesmennya menumpas ini kejahatan? Terintegrasi dengan game di medianya. Halo, perkenalkan Nah, di aku, sini Hora kami Pahlawan di membagi Time City. soal-soalnya tersebut Maukah kamu membantuku ke dalam menumpas kejahatan? beberapa bagian yang kami namai sebagai kota. Jadi ada kota hubungan antar satuan waktu, ada kota tanda waktu, ada kota alat ukur waktu, dan juga yang terakhir ada kota menentukan lama waktu kegiatan, di mana di setiap masing-masing kota ini terdapat soal-soal yang berbeda.
menuju ke soalnya. Di sini ada kota tanda waktu, ada petunjuknya terlebih dahulu, carilah waktu yang tepat. Nah, di sini contoh soalnya, mana jam yang menunjukkan pukul 7.30. Jadi anak-anak disuruh memilih mana jam yang menunjukkan waktu pukul 7.30. Anak-anak bisa mengklik jam yang benar. Jika anak-anak mengklik jawaban yang benar, maka akan muncul tampilan benar gitu. Nah, seperti ini. Namun jika anak-anak mengklik gambar yang salah, maka akan muncul tampilan salah. Ini. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya hubungan antar satuan waktu. Nah, di sini ada pertanyaan, anak-anak disuruh memilih jawabannya. Ketika memilih jawaban benar, maka akan muncul benar. Ketika memilih jawaban yang salah, maka akan muncul salah. Dan kami juga mencantumkan penjelasan mengapa soal tersebut benar atau salah. Nah, di sini juga ada contoh soal alat ukur waktu. Anak-anak diminta memilih gambar yang menunjukkan alat ukur waktu. Sama seperti tadi, jika anak-anak mengklik gambar yang benar, maka akan muncul tampilan benar, dan jika mengklik gambar yang salah, maka akan muncul tampilan salah. Oke. Dan ini adalah referensinya. Kami menggunakan video YouTube sebagai referensi dari materi media ini. Oke. Itu untuk prototipe dan juga penjelasan dari medianya. Selanjutnya ada penjelasan tentang asesmen digitalnya. Tadi kan kami sudah mengintegrasikan asesmen digitalnya ke dalam media, dan di sini kami akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dari asesmen digital tersebut. Nah, penjelasannya akan disampaikan oleh Teh Salma. Kepadanya saya persilahkan. Nah, di sini ada rubrik penilaian di mana pada setiap soal mendapat poin 1. Nah, di sini ada 10 soal, jadi jika siswa menjawab benar 10 dapat poin 10 atau dapat nilai 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Teh Salma. Nah, selanjutnya akan ada video dokumenter ketika kami melakukan uji coba produk.
Baik, itulah dokumentasi kami ketika melakukan implementasi uji coba produk di SDN Kedungwaru. Alhamdulillah pemaparan, proyek desain sistem pembelajaran digital yang kami rancang dari mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir ketika implementasi sudah selesai kami paparkan. Nah, selanjutnya akan ada penyampaian refleksi, dari uji coba yang sudah kami lakukan, yang akan disampaikan oleh Tejian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan beberapa refleksi yang telah teman-teman lakukan kepada sekolah tersebut. Adapun refleksi yang berjalan baik dilihat dari hasil implementasi. Proses pembelajaran ini telah berjalan dengan baik. Nah, guru dapat membuka pembelajaran dengan apresiasi yang relevan dengan materi sehingga peserta didik dapat terlihat siap untuk mengikuti kegiatan ini. Adapun penyampaian materi dilakukan secara runtut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, penggunaan media pembelajaran juga sudah mendukung penyampaian materi. Selain itu juga interaksi antara guru dan juga peserta didik ini terlihat tampak terbangun dengan baik. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab pertanyaan, menanggapi penjelasan, serta terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi, ketika implementasi ini, pengelolaan kelasnya ini relatif kondusif ya, dan juga guru dapat menjaga fokus peserta didik selama proses pembelajaran. Adapun hal yang perlu diperbaiki, dilihat dari hasil implementasi ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya yaitu pengelolaan waktu pada setiap tahap pembelajaran. Dan beberapa kegiatan terlihat membutuhkan waktu lebih lama sehingga bagian lain kurang mendapatkan porsi yang optimal. Selain itu juga variasi metode pembelajaran ini masih dapat ditingkatkan lagi agar tidak terlalu berpusat pada penjelasan yang ada di Canva interaktif. Nah, adapun partisipan dari peserta didik ini juga belum merata karena masih ada beberapa peserta didik yang terlihat pasif. Nah, adapun rencana dari revisian ini dilihat dari implementasi sebagai tindak lanjut ini kita rencana merevisi yang akan dilakukan adalah memperbaiki pengelolaan waktu dengan menyusun alokasi waktu yang lebih realistis lagi dan setiap tahap pembelajarannya. Dan juga guru dapat menambahkan variasi metode pembelajaran seperti peserta didik lebih aktif lagi. Selain itu juga media pembelajaran ini akan direvisi agar lebih interaktif, misalkan dengan menambahkan gambar, animasi, atau contoh kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, guru juga perlu merancang nih strategi khusus apa yang akan melibatkan seluruh peserta didik seperti pemberian pertanyaan acak atau penugasan kelompok kecil. Dengan revisi tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Mungkin cukup sekian refleksi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Tejian yang sudah menyampaikan refleksi dari hasil implementasi uji coba produk kami kemarin. Alhamdulillah, presentasi pemaparan laporan proyek desain sistem pembelajaran digital dari mulai tadi analisis awal, kemudian ada rancangan pembelajaran, ada ide konsep media, kemudian tadi ada produknya, kemudian tadi ada dokumentasinya, sudah kami sampaikan. Maka dari itu, kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi uji coba produk di SDN Kedungwaru.